Iya itu gimana kabarnya Budi? Udah meninggal yo, udah meninggal yo. Meninggal tuh. Udah meninggal bang. Gue langsung kayak bilang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng gue Zabir di Ruang Horor. Pada malam kali ini kita kedatangan bintang tamu Aryo yang dimana dia bakal menceritakan pengalaman horornya di daerah rumah lo ya. Iya daerah rumah gue. Gak usah lama-lama lah ya, langsung aja deh. Yuk perkenalan diri dulu. Oke, nama gue Aryo dan gue biasa dipanggil kayak Yo atau gimana ya. Bang penting gue nama gue Aryo. Nah terus di sini gue nggak jauh juga tempatnya sama Bang Andre. Tetangga Gue mau cerita juga pengalaman gue pas udah kejadian samping rumah gue ada salah satu tragedi yang di daerah rumah gue juga. Oke deh, gak usah lama-lama deh. Iya. Boleh yuk diceritain yuk pengalaman horor lo, kerekan horor. Lumayan seru tuh soalnya tuh. Seru banget soalnya ada satu kayak kejadian yang gak gue bisa lupakan di situ. Kalau buat di awal-awal gue ceritain, gue kayak di pagi hari itu tuh gue posisi lagi di rumah sama adik gue dan bokap gue. Nyokap gue lagi ada di rumah sakit karena kelahiran anak keempatnya. Nah terus di situ gue di chat sama teman gue tuh bang, dibilang gini, yo lo di mana? Di rumah. Main PS gak nih ya kan? Main PS tuh. Pas kejadian pas gua main PS sejam 2 jam, ada anak kecil bilang nerakin kebakaran. Nah pas di situ gua bilang anak kecil bang ya kan, kayak mungkin bohong ya kan. Temen gua keluar satu ya kan beli kopi, beneran yuk kebakaran yuk. Pas gua keluar beneran kebakaran, udah satu rumah habis. Itu asapnya udah nggak kemana-mana ya kan. Di situ tuh gue langsung bilang sama temen gue, udahlah ayolah jangan main PS, udah yuk langsung aja cabut nih ya kan, cabut. Pas gue masuk ke TKP-nya tuh pas kebakarannya, teman gue bilang, yuk jangan nyelamatin berkas-berkas orang, itu nggak berhak ya kan, motor-motor aja lah ya kan, motor-motor kita fungsiin. Di situ ada tuh lahan parkir buat orang-orang sekitar doang jadinya. Pas di situ kebetulan lagi kosong, gue pindahin motor-motor semua orang, motor-motor warga situ ya kan. Tapi ada satu kejadian aneh yang pas gue mindahin motor tersebut. Nah terus pas gue mindahin, di situ gue posisi cuma 2 orang, temen gue sama gue. Pas gue pindahin itu motor ke lahan parkir selesai, ada satu motor yang belum kepindahin, ada di dalam gang. Itu motor kayak sedikit agak gede lah ya kan bagi gue. Di situ gue bilang sama temen gue, berdua aja yuk, ayo. Pas gue masuk ke dalam gang itu ada ibu-ibu. Gue nggak tahu pertama awal gue nggak tahu itu ibu-ibu orang situ atau mungkin tetangga dari warga lain gitu ya kan. Gue kayak ya udahlah ya kan, udah ada ibu-ibu, mungkin dia juga punya motornya. Terus pas dia udah bawa itu motor, gue bawa motor lain, itu posisi motor itu udah di lahan parkir. Pas gue udah ngejauh dari lahan parkir, gue ngeliat ke belakang itu motor nyala mati speedometernya. Gue kayak ngerasa kayak anjing, itu aneh banget ya kan, menurut gue kan gak logis aja. Tapi di satu sisi gue langsung bilang, udahlah orang gue kebakaran, gue mentingin yang kebakaran aja ya kan. Pas gue udah masuk ke kebakarannya, di situ gue langsung nyelamatin api, kayak rumah-rumah biasa kayak gitu ya kan, biar nggak terlalu nyamber. Soalnya kan juga di situ minim banget bangunan semi permanen, jadi langsung kayak rumah samping kebakaran lagi. Nah di situ tuh gue ngelihat sosok itu kayak orang lagi sholat, tapi kayak gerakannya beda, nggak kayak sholat normal gitu. Jadi dia udah kayak gerakannya beda, tapi pemikiran gue itu lagi sholat. Tapi di satu sisi gue bilang, orang lagi kebakaran nggak mungkin dong lagi sholat kayak gitu ya kan. Pas gua Ini masih rame nih, ini masih rame, keadaan masih kebakaran nih. Masih rame di sini. Wah, parah dah, udah kocar-kacir parah kan, udah yang orang asli situ dia nyelamatin berkas, kita nyelamatin rumah-rumah mereka udah. Oh, jadi nolongin orang di situ. Iya, nolongin kayak
Wah gila, gue kalau masuk ke situ disangkanya yang nggak ada ya kan, makanya gue kayak cuma ya paling sisi-sisi lain lah ya kan, gue nyisirin samping-sampingnya ya kan, nggak mungkin gue masuk ke rumah orang juga. Di situ gue ngeliat ada bentuknya sih poster tubuhnya kayak laki gitu ya kan, soalnya juga dia nggak tahu kenapa dia posisinya diri dalam keadaan sholat, tapi sholatnya itu kayak gerakannya ngasal. Di situ gue ngeliat sendiri nih, gue langsung ngebayangin, anjir, keadaan kebakaran tapi lagi sholat. Gue di situ nggak mikirin ya kan, lanjut lagi gue tuh madamin api. Di situ udah waktu pukul jam 12 siang. Dari pagi gue sampai siang itu gue ada di TKP situ. Gue kayak udahlah ya kan, saking capeknya udahlah, ini udah setengah hari nih kita ngebantuin itu ya kan, lagi juga ada orang-orang lain sekitar yang pada ngebantuin. Pas gue jalan sama teman-teman gue ketinggalan tuh karena gue ngambil barang-barang gue yang dari rumah, palu godam, terus kayak kampak gitu, soalnya tempatnya nggak strategis buat tempat mobil pemadam masuk gitu mah. Nah terus pas gue udah ambil barang-barangnya itu, gue di dalam gang itu gue mau masuk gang buat gue ke rumah gue itu jalurnya. Tapi yang tadi gue balik cerita lagi itu, yang ibu-ibu mindahin motor itu yang pagi itu ada lagi bang. Jadi kayak lo dibikin waktu buat ketemu lagi sama tuh ibu-ibu, tapi bagi gue tuh kayak hal biasa, masih wajar kayak gitulah di pagi hari kan. Pas gue mau balik itu siang-siang ya kan, gue mau masuk gang, dia udah keluar gang. Jadi posisinya tuh kayak deket banget, dia udah keluar gang, gue mau masuk gang nih. Gue nggak tahu kenapa ya kan, gue langsung bilang anjing ibu-ibu lagi ya kan. Enggak, sorry, ini papasan sama lo nih? Iya, pas-pasan sama gue. Okay. Nah terus dia kayak ngerespon gue cuma kayak senyum gitu, padahal gue ngomongin tuh ibu-ibu dalam hal negatif lah ya kan, tapi dia ibu-ibu kayak ngerespon gitu kayak senyum gitu ya kan. Nggak tahu kenapa gue nggak kenapa-napa sama dia ya kan, gue udah langsung lewat aja udah. Bajunya yuk? Bajunya putih. Oh nggak motif? Nggak motif atau segala macam. Mungkin kalau di awal pas gue bilang itu dia habis sholat subuh atau gimana gitu kan, kondisi juga pagi-pagi ya kan, nggak mungkin juga gue kayak ngeremehin anjir masa ada penampakan sih segala macam kan, hal biasa ya kan. Nah di situ udah masuk ke pikiran gue, aduh ini udah aneh banget kan, udah dimasuk keluar logika gue ya kan. Gue masuk ke dalam gang, di pertengahan gang itu gue ngalamin hal aneh, itu panas bang, panas. Di satu sisi dalam gang itu udah nggak ada kebakaran, udah nggak ada api segala macam, udah kayak udah padam kan, gue udah lewat gang itu ya kan. Tapi di tengah gang itu gue ngerasain panas banget. Tapi di situ tuh gue bilang kayak buat bercanda kayak, wah nih abis ibu-ibu lewat yang tadi tuh ya kan, bikin panas jadi gangnya kan. Tapi pas gue udah keluar gang itu adem lagi, udah gue ngerokok sama teman-teman ya kan, ngobrol segala macam gini-gini. Di sela-sela pembicaraan ngobrol itu gue ngobrol sama temen gue nanya sama temen gue yang nolongin motor yang pas berdua doang tuh, Dre, lo liat gak sih Dre? Apaan yuk? Itu tadi ibu-ibu. Enggak, ibu-ibu masuk gang lagi, dia habis keluar gang tadi, gue masuk ke dalam gang itu. Lo serius lo? Iya, gue masuk lagi di situ gang. Jangan lewat gang situ ya kan. Kenapa emang? Itu masih panas yo soalnya. Ya nggak apa-apa lah, gue lewat juga masih aman kok nih ya kan badan gue. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi gue tanya lagi tuh teman gue, itu lo liat ibu-ibu gak sih? Enggak. Masa gue doang sih? Kalau yang di awal, iya gue lihat barengan sama lo, gue lihat. Tapi itu menurut gue biasa yo. Dalam hati gue, ya udahlah, mungkin menurut lo biasa, tapi menurut gue ini udah dua kali lo ketemu sama tuh ibu, tapi sama sekali nggak ada omongan atau nggak kayak, ya mas atau segala macam kayak ngobrol atau segala macam, udah nggak ada kayak, udahlah lo sama gue udah kayak lewat aja gitu. Tapi di semua itu di dalam pas perjalanan pulang habis nongkrong di hari yang sama, di hari yang sama, satu hari full gue kayak bantuin udah segala macam full buat itu warga situ ya kan yang kebakaran. Gue mandi segala macam beres-beres, gue ke rumah sakit ke nyokap gue yang mau ngelahirin. Gue tanya nyokap gue, mah ini tadi Aryo nolongin yang kebakaran, terus ada satu ibu-ibu di gang ini nih. Nah terus Aryo tanya tuh,
bener gak sih ini ada ibu-ibu ini? Itu mah udah pindah mas. Kemana emang? Ke daerah Cawang, nggak tahu mama Cawang daerah mananya. Nah terus gua ditanya nih ibu-ibunya kayak sosok jelasin perawakannya. Iya, perawakannya kan ini nggak terlalu tinggi, agak-agak gemuk badannya. Kayaknya juga mama kenal tuh yang biasa beli sayuran di ini, tukang sayur di dekat rumah gue juga ada. Gue langsung ngomong nyokap gue kayak gitu, gue langsung ke tukang sayur. Bude maaf bude mau nanya, tadi Ari nolongin kebakaran tuh yang di RW sebelah. Nah terus kata mama ada ibu-ibu yang baru pindah ke Cawang tuh sebelum kebakaran. Oh ada, kenapa yuk? Iya itu gimana kabarnya bude? Udah meninggal yuk. Meninggal tuh. Udah meninggal bang. Gue langsung kayak bilang lah tadi ibu itu nolongin gue mindahin motor. Terus yang kedua ketemu lagi sama gue, tapi gue ngomong sama dia nggak sopan. Terus responnya dia senyum. Gue kayak langsung mikirin panjang gitu tuh. Nih ibu-ibu pada kemana ya kan? Masa yang gue liat ibu itu doang ya kan? Nggak ada yang lain. Ada paling kayak cuma mondar-mandir nyamatin barang atau gimana ya kan. Gue kayak di situ kayak ngalamin hal yang kayak gak gue lupain. Di situ gue langsung merinding walaupun itu siang-siang bolong bang. Sorry, tapi itu rumah yang ibu-ibu itu udah kosong atau ada orang lain yang nempatin? Ada, itu kayak ya istilahnya saudara jauh yang dia tempatin. Tapi itu motor ada di depan rumahnya dia yang dia bekas tinggalin itu. Dia bantuin ngeluarin juga tuh motor? Ngeluarin motor bang. Lo bayangin aja, ini di gang biasa ya kan yang gak terlalu lebar. Itu dia mindahin motor. Gue langsung mikir, pagi-pagi ibu-ibu mindahin motor nggak masuk akal juga. Dia habis sholat ya kan, mungkin menurut dia habis sholat pakai dia putih-putih ya kan. Tapi nggak kelihatan mukena juga atau segala macam. Oh, tapi nggak pakai jilbab ya? Enggak, jadi kayak cuma kayak bahan biasa ya kan, baju yang biar ketutup aja gitu, putih polos ya kan. Gue di situ dia dengar meninggal, di situ gue langsung merinding habis tuh. Kenapa tadi nggak ketemunya tuh yang lain aja gitu, jangan gue lagi fokus kayak kebakaran aja udah. Nah terus malam-malam sehabis udah kelar semuanya padam itu kebakaran itu, gue udah dari pulang rumah sakit, gue udah mandi segala macam, gue udah beres-beres. Gue kayak udah yuk jalan-jalan yuk ke tempat kebakaran tadi nih ya kan, sama teman gue tuh bertiga. Gue jalan-jalan, ada lagi kejadian kebakaran di tengah-tengah kampung itu. Ada satu rumah itu dia bangun rumah itu baru setengah, dan di situ dia beli kasur tidur yang agak gedean. Itu banyak mungkin kapuk kali ya, soalnya gampang ini dia kebakaran. Dia ditaruh di lantai 2. Dia ada 3 lantai. Yang pertama lantai kayak cuma ruang tamu segala macam, yang kedua lantai buat dia tidur, yang ketiga lantai jemuran. Nah jemuran ini nggak kayak los gitu doang, jadi kayak masih ada genteng-gentengnya. Nah di situ gue bilang, Pak ini kebakaran nih Pak, kebakaran lagi. Soalnya pas gue lihat itu udah asap semua yang keluar dari kasur itu tuh, karena gue lihatnya dari kaca. Nah pas gue masuk itu tuh hal yang bikin merinding lagi tuh. Gue pas masuk itu kayak ada hajatan bang. Hajatan, jadi kayak orang lagi kayak doa. Gue nggak tahu ya itu doa apa, soalnya gue juga nggak berani ngomong apa. Maksudnya kayak ngarang-ngarang gimana itu doanya. Yang penting itu dia kayak lagi doa. Gue lewat sampingnya kan, misi ya kan, gue ke atas. Itu kejadian kebakaran bener. Itu kasur kebakaran gara-gara itu stop kontak katanya, kata RT tersebut. Nah itu gara-gara stop kontak. Pas gue bangunin itu kasur ke gue diriin itu kasur. Gue terus ada kayak ada sedikit air segala macem, gue siram ya kan. Di situ gue kayak langsung mikir, ini bukan rumah gue nggak berhak ini ya kan, nggak berhak masuk segala macam. Gue lupa ya kan. Pas gue turun lagi ke bawah, itu kasur masih kebakaran. Pas gue turun ke bawah, itu kejadian lagi, hajatan lagi itu. Ada orangnya? Ada orangnya. Rame? Mungkin kalau gue sepintas ngeliat sih adalah 6-8 orang ya kan di situ. Cowok semua bang. Di tempat kejadian? Iya tempat kejadian. Jadi ini lantai 1 lagi hajatan, lantai 2 lagi kebakaran. Anjing, nggak make sense sih. Nah di situ gue langsung bilang ke teman gue, lo kenapa pada bengong? Nggak apa-apa yuk. Udah ada lo kan, udah nyelamatin aja itu. Lo gila lo, itu di lantai 2 kebakaran. Iya gue tahu itu lagi pada hajatan juga. Jadi
nggak hanya gue yang ngeliat, jadi teman-teman gue ngeliat itu orang pada hajatan. Tapi kalau orang yang normal, kalau lagi keadaan kayak lagi doa-doa kayak gitu, kebakaran kayak gitu kan kayak langsung otomatis nyelamatin gue kan atau rumahnya. Ini kayak masa harus gue gitu yang masuk ke rumahnya kan? Pas gue turun lagi ada lagi gitu ya kan? Itu masih lagi pada doa, kan? lagi pada Tapi doa. keluarga rame nggak yuk? Itu malam nggak terlalu rame, ada di posko doang. Di hari yang sama? Di hari yang sama, masih malam itu. Jadi, sorry, di saat yang pagi kebakaran padam, Iya. di malamnya nih? Malamnya kebakaran lagi, itu kasur doang, nggak rumah satu full rumah sih, kayak cuma kasur doang. Nah itu pun juga kasur gue nggak tahu itu pindahnya gimana ya kan, soalnya juga tangganya nggak mendukung juga buat orang tuh naruh barang yang berat soalnya. Tapi damkar nggak datang tuh? Damkar nggak ada, udah pada di posko semua, udah pada di depan. Jadi ini warga nih yang madamin? Iya, jadi yang pertama kali ngeliat itu gua sama teman-teman gua, tapi di pas gua penglihatan itu nggak masuk akal di penglihatan bertiga. Jadi pas gua udah turun ngobrol sama temen gua yang kayak tadi tuh ya kan, lu kenapa nggak bantuin, udah ada lo ini kan, gue nggak enak kan pada hajatan ya kan. Nah di situ gue langsung bilang tuh ke Pak RT setempat, bilang Pak ada kebakaran ya kan, kamu kenapa langsung nggak masuk? Nggak enak Pak, lagi pada hajatan tadi soalnya. Lagi pada hajatan gimana? Orang lagi kebakaran kayak gitu tadi siang. Iya sih Pak, soalnya kan juga ya nggak enaknya itu kan bukan rumah saya. Masuklah ya kan, jalan ke rumah tersebut yang kebakaran kasurnya sama Pak RT sama orang-orang sekitar yang lagi pada ngopi tuh di posko. Nah terus pas udah ada di TKP itu rumah ada kayak dari dalam tuh ada lampu tapi ketutupan pintu gitu, pas ketok-ketok udah nggak ada orang, nggak ada siapa, ditinggal kosong sama sekali tuh? Ya sama sekali, satu rumah nggak ada siapa-siapa. Tapi udah kelar padam kan? Udah kelar padam. Jadi kelar padam lo iya, laporan nih? Laporan, jadi di situ kayak gue nyiram dikit gitu ya kan, mungkin di pikiran gue wah ini ntar nyala lagi nih ya kan. Tapi ini bukan rumah gua nggak enak buat yang namanya tuh langsung masuk, nggak sopan ya kan. Gue turun ya kan, gue laporan gini segala macem, pas masuk lagi udah kasurnya sisa setengah ya kan, kayak angus gitu ya kan, bau juga atau gimana ya kan. Tapi yang nggak masuk akal ya itu pas gua sorry kepotong cerita, pas gua mau laporan ke Pak RT tersebut yang setempat itu, gue ngeliatin hal aneh. Itu tuh yang tadi gue bilang lantai 1 ruang tamu, lantai 2 tempat tidur, lantai 3 kan kayak jemuran tapi kayak masih ada genteng-gentengnya tuh. Gue ngeliat ke atas, gue bilang itu siapa ya kan, gue bilang itu siapa, teman-teman gue nyaut siapa yo, itu tuh lo liat tuh lantai 3 tuh ada apaan tuh, anak kecil tuh yo. Ya lu masuk, lu logis gak tuh, lu pemikiran anak kecil di lantai 3 malam-malam ya kan, sekitaran jam 7:30 lah ya kan. Itu gue bilang kayak anjir masa ya anak kecil main di atas sih ya kan. Pas gue bilang tuh lu panggil deh coba tuh siapa sih namanya ya kan, ternyata gak ada yang kenal itu sama anak kecil. Anak kecilnya main-main kayak gimana yo? Deskripsiin nih coba. Jadi rumahnya itu kayak persegi panjang ya kan. Nah terus genteng-gentengnya itu nutupin semua bangunan, tapi ada sedikit sela buat jemuran. Tapi dia naik di atas jemuran itu, di atas gentengnya. Jadi paling yang tingginya itu dia loncat-loncat. Bukan loncat-loncat atau pocong atau segala macam ya. Jadi kayak bocil main, tapi dia loncat-loncat di atas genteng. Dan loncat-loncat itu posisinya miringin gua. Jadi samping-sampingin gua. Oh iya. Nah terus dia lagi loncat-loncat, lari-larian di situ. Gue langsung mikir, ini jangan sampai nengok ke gue cabut nih kan, soalnya udah aneh nih tadi pas gue masuk rumah udah aneh, pas gue keluar rumah tuh ngeliat anak kecil ya kan. Gue sampai bilang sama temen gue, ini kalau ngeliat gue nih lo bertiga, lo kita ngeliat dia ngeliat kita bertiga, ayo cabut. Ternyata enggak, dia nggak ngeliat. Pas udah loncat di pertengahan rumah kayak gitu, di pertengahan nih pas dia loncat dia loncat ke bawah, bukan ke bawah daerah gua tapi ke samping kanannya, ke jemurannya itu. Pas gua udah kayak gitu tuh udah beres yo, tapi pikiran gue nih ya kan, gue takut tuh anak langsung cabut ke bawah kan nggak lucu, tiba-tiba ada di depan gua ya kan. Iya udahlah, dia langsung aja ke Pak RT.
Pak RT, gue laporan tadi ada kasur di rumah ini kebakaran. Kamu serius? Iya Pak, coba aja lihat ya kan. Lihat katanya kebakaran ada. Nah tapi tadi saya lihat ada hajatan Pak, ada lagi pada doa-doa di dalam sih Pak. Orang nggak ada ini tuh, lihat tuh nggak ada jadi bang. Jadi gue bertiga doang ngalamin hal yang aneh tuh. Jadi lu benar-benar bertiga doang untuk rumah? Bertiga doang ke rumah, karena di awal gue ngomong ke mereka teman-teman gue bilang udahlah kayak cuma kayak jalan-jalan biasa doang nih kan, habis kebakaran gue pengen lihat. Kosong berarti ya? Kosong full, kosong. Gue bilang kayak anjir tadi perasaan rame. Nggak, tapi pas gue mau nanya deh, pas lagi hajatan kayak gitu lo liatin orang-orang kayak normal aja? Normal biasa. Lampu nyala? Iya, lampu nyala. Kayak ada yang kayak ketawa-ketawa, terus kayak lagi ada yang fokus doa sebelahnya kan, terus ada yang kayak baca-baca ini Quran ya kan, Yasin kayak gitu. Nah gue ngelewatin dia, ngeliatin dia orang tapi samping ya kan, normal. Nah tuh Pak RT ngomong itu rumah lagi kosong, yang ditinggal lagi beli barang yang buat baru masuk rumah baru di situ. Jadi saya masuk nggak ada siapa-siapa Pak RT, nggak ada yo. Ya serius Pak? Iya nggak ada. Jadi kayak teman-teman gue kayak jelasin, ada Pak RT tadi lagi pada doa Pak di dalam. Nggak ada, kamu gimana sih, ini udah saya bukain pintunya nih. Udah pas dia masuk ke atas sama orang-orang yang sampingnya Pak RT tuh, teman-temannya dia tuh, dia masuk ke atas. Iya ini kasurnya kebakar setengah, nggak tahu ini kenapa nih, stop kontak juga meledak katanya. Oh mungkin gara-gara stop kontak Pak RT, benar gini-gini. Udah pas gue langsung mikir, anjir kok tiba-tiba yang tadi rumahnya rame ya kan, terus yang madamin gua kenapa jadi tiba-tiba sepi pas dibuka tuh sama tuh orang. Jadi kayak ngalamin tiba-tiba juga bocil tuh, anak kecil main di lantai 3 di atas, paling atas genteng. Gue merinding di situ tuh, langsung bilang sama temen gue, lo ngeliat gak sih? Iya gue ngeliat ya, tapi tuh kayak nggak masuk akal aja. Iya itu tuh bukan manusia itu bre. Itu anak-anak umur berapa yo? Kau boleh tahu yo? Kira-kira ada kisah? Kira-kira tuh kayak 6 sampai 7 tahun sih. Bocil ya berarti? Iya masih kayak sekolah dasar bang. SD kelas 1 iya, ya? SD kelas 1 lah itu. Gue bilang langsung sama temen gue, udah tuh itu bukan manusia. Lo kalau bocil nggak main kayak gitu udah beda ya kan. Dari situ gue seharian full madamin api. Terus gue ada di TKP kebakaran. Seharian gue di situ. Gue cuma pamit sama temen-temen gue ke rumah sakit. Habis itu gue pulang lagi ke rumah. Gue seharian di situ, gue langsung mikir kayak, wah ini kejadian aneh. Kalau penampakan dibilang bisa, kalau dijadiin kayak horor kayak gitu, ya bener horor itu buat gue sendiri. Iya horor sih mesti. Di atas kebakaran, di bawah cuek aja. Iya, di situ juga make sense sih. Horornya tuh horor yang nggak logis, kayak nggak normal aja. Lo lagi kebakaran, ada yang lagi peragain sholat, ada lagi ibu-ibu mindahin motor. Itu motor juga menurut gua gede ya kan. Dan malamnya juga masih ada bocil-bocil kayak anak kecil sekolah dasar, tapi dia lantai 3 yang tadi gue bilang itu rumah yang kebakaran itu kasurnya. Jadi di situ kayak dibikin alur waktu tuh kebakaran, tapi di satu sisi horor. Iya. Langsung bilang mikir seharian gue kayak gue padahal nolongin orang, gue nggak berbuat salah ya kan, tapi kenapa hal itu terjadi ya kan sama gue sama teman-teman gue. Di situ langsung mikir udahlah ya kan, lupain juga percuma, itu kan kejadian kebakaran nggak mungkin gue lupain ya kan. Tapi di satu sisi lain hal kejadian kebakaran itu menurut gue horor juga, itu paling serem juga kalau lagi kejadian kayak gitu menurut gue. Udah pokoknya seharian itu kebakaran horor, itu pribadi gue horor gitu. Jadi kayak anjir seharian kenapa jadi kayak gini, ibu-ibu, anak kecil, bawa paling meragain sholat, hajatan, doa-doa semacam itu udah gak masuk akal bagi gue dan teman-teman gue juga. Dari situ udah gue langsung mikir kayak udahlah lupain aja kalau hal yang horor kayak gitu. Tapi kalau dibuat cerita lagi kenapa jadi inget-inget lagi, jadi kebayang lagi, serem lagi, merinding lagi. Itu kalau gue tau yuk, kejadian tahun berapa yuk? Itu 2018. Baru banget sih. Baru banget. Di situ adik gue baru lahir soalnya, yang terakhir cewek. Itu
ternyata pas gua tanya-tanya ke warga tersebut, ke RW setempat, itu sama sekali nggak ada korban jiwa. Oh, nggak Nggak ada korban jiwa, tapi pas di pikiran gue yang tadi gue ceritain tadi, ada bapak lagi sholat dalam keadaan kebakaran di atas rumahnya. Bohong nggak meninggal gitu misalnya gitu ya. Iya bohong, nggak meninggal, nggak Iya, mungkin iya, nggak iya. meninggal ya kan, kalau masuk logika. Dia kayak ngeragain sholat tapi kayak ngasal gitu, kayak gue ngeliat kok sendiri di atas jendelanya dia kan lagi sholat dia. Terus anak bocil malam-malam loncat segala macam, nggak mungkin dia loncat kayak langsung selamat ya kan, pasti kayak sakit atau gimana. Nggak ada korban jiwa sama sekali kata RW gue. Dia kayak langsung los, wah buset, ini kebakaran yang paling horor, nggak kebakaran biasa ini. Atau mungkin kayak dibikin udah, itu kan juga bukan lahan ini bang, lahan orang-orang situ, itu lahan punya pemerintah sih itu. Punya pemerintah, jadi kayak cuma lo kalau nggak ini nggak keluar gue bikin kayak terpuruk aja kayak kebakaran atau kemalingan. Kalau dari situ menurut gue yang paling horor itu kejadian kebakaran itu tuh. Ntar gue ini aja kali ya, tampilin aja kali ya daerahnya kali ya. Iya, ntar lo Maksudnya tampilin aja yang nggak apa-apa. Tampilin yang kebakarannya aja kali ya. Nah, Soalnya viral juga itu kan. itu kejadian udah beberapa tahun yang lalu, tapi di balik itu semua kejadian itu selesai seminggu ini setelahnya setelah kebakaran itu ada hal aneh juga. Apa tuh? Di RW gue ya, bukan di RW yang kebakaran ini. Oke. Di RW gue ini ada 3 orang langsung meninggal. 3 orang dalam sehari. Jadi malamnya ada 1 orang meninggal gara-gara penyakit apa gue nggak tahu ya. Dan 2 orangnya itu, yang gue bilang 3 orang meninggal, 2 orang itu ngebantuin kayak bikin bendera kuning, bikin nisan atau segala macam, ngambil bangku. Nah, dan besok paginya di waktu yang sama, pagi-pagi juga, jam yang berbeda tapi ya, itu meninggal. Enggak sakit apa? Enggak kenapa-napa. Padahal malam masih ngopi, masih nungguin tuh yang meninggal itu, yang satu itu cuma beda 2 gang. Yang satu gang itu 1 orang meninggal, yang satu gang itu 2 orang meninggal langsung paginya. Jadi gua ngeliat secara langsung, gue juga ngebantuin sorenya. Sorenya setelah malam yang meninggal, paginya dia meninggal, sorenya gue bantuin. Soalnya juga gue masih ada ini rumah sakit nyokap gue ya kan. Nah di situ tuh kayak langsung mikirin lagi, apa nih masih ada gara-gara tragedi kebakaran, Masih berkesinambungan. iya masih ada alurnya, masih ada cerita lanjutannya atau gimana. Tapi yang namanya musibah nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba malam ada yang meninggal, paginya yang bantuin juga meninggal terus segala macam. Itu dari situ gue langsung udahlah, kenapa nggak berhenti ini ya kan, musibah. Dari gue pribadi ada musibah, orang lain kena kebakaran juga, jadi masih ada hal yang berkelanjutan. Dari itu udah gue nggak mikirin lagi, udah paling sensitif banget bagi gue kalau diingat-ingat lagi udah tuh. Oke. Minum dulu ya. Oh iya, Jangan serat ya. santai sih bang. Di sini, di daerah-daerah sini juga lumayan banyak ya. Horor juga ya. Ada cerita lagi ya, yang mau ceritain? Ada pengalaman daerah Ada. sini atau tempat? Daerah lo juga sih bang. Dari sini berarti ya? Daerah lo sini nih, sekitaran jalan sini nih. Oke. Jadi pas gua itu kejadiannya itu bulan lalu sih, ini kan baru Agustusnya, awal Juli. Juli. Pas di pertengahan kalau nggak akhir Juli, gua sama abang gua tengah malam gua lapar tuh sama abang gua, bang nyari warkop gak, kalau nggak angkringan kita makan nih ya kan. Kalau bikin Indomie lu pasti kayak capek kan. Gua ke depan sama abang gua naik motor. Pas gua jalan ke sini, ke daerah Ke arah sana? Iya, ke arah sana ya kan, jalan lo ya kan. Itu tuh kayak ngelewatin udah kayak merinding gitu nih di awal. Tapi gua orang lapar kok ya kan, nggak apa-apa ya kan. Nah terus gue baru inget tuh
Bang, Indomie itu kan mahal-mahal ya kan, semangkuknya bisa berapa belas ribu ya kan. Oh iya, di warkop yang baru aja nih yo. Balik lagi muter balik nih ya kan. Muter balik daerah gua lagi, jalan sini. Abang gua yang pertama kali ngeliat tempat lo, Dia ngomong apa? dia ngomong gini, "Yo, tadi di tempatnya Bang Andre tuh ada 2 cewek yo." Ah, tamu kali bang. Lu tamu dari mana? Ngeliat HP lo jam berapa? Gue ngeliat HP, set, jam setengah 1, jam 1 bang, ini bang mau demo jam 1 nih. Iya, lu mikir situ deh, ada gak tuh tamu jam segitu? Wih, nggak ada juga bang. Lu mau lihat lagi bang? Lu mau lihat gak yo? Iya, gue mau lihat sih. Ya udah, gue muter balik gitu. Gue nggak jauh lah, sekitaran 2 meteran lah, masih di daerah sini juga. Bang, ini gue sendiri juga ngeliatnya. Iya udah sendiri. Abang gue bilang yang pertama itu ngeliat 2 cewek. Itu posisinya itu lagi ngobrol di tempat lu, lagi ngobrol itu cewek dengan Pak. Lagi di sini ngobrol nih? Iya, lagi ngobrol di situ, di depan situ tuh. Gue bilang kayak, ah ini masa gue lapar kayak gini juga sih ya kan nggak mungkin juga ngeliat yang aneh kalau lagi lapar kayak gini. Pas gue ngeliat, ternyata benar, tapi satu cewek Lagi ngapain tuh? lagi duduk main HP gini. Lo kalau orang yang normal kan, yang biasa-biasa aja formal gitu kan, kalau lagi main HP malam-malam, walaupun segelap-gelapnya layar, itu masih ada pantulan cahayanya ya kan. Di sini nggak ada, dia kayak cuma sembari main HP, pura-pura main HP atau gimana gitu. Untungnya itu nggak ngeliat gua. Coba kalau ngeliat gua langsung cabut bang. Di sini nih. Di situ, di depan situ tuh ada satu cewek, tapi kata abang gua itu dia ngeliat awalnya tuh dua cewek lagi ngobrol, lagi berhadapan itu. Pas gua ngomong ke Bang Justin, "Bang, ada tapi satu nih bang, satu cewek." "Lo yang bener lo, tadi gue ngeliat 2 yo." "2 dari mana? Satu ini gue ngeliat tuh." "Lo sini dong." Abang mau muter balik, kita ngeliat bareng-bareng ke atas lagi, tong nggak ada sama sekali, full kosong. Sisa lampu lo doang satu nyala, yang lain tuh udah pada gelap. Jadi kayak nggak mungkin juga ya si Bang Andre ini nggak nyalain lampu atau bikinin kopi. Jadi kayak dia cuma bawa, dia nggak bawa tas. Iya, gue inget dia nggak bawa tas, dia cuma bawa handphone doang. Handphone dia main kayak gini sama. Tapi lo lihat jelas nggak bajunya apa gitu? Bajunya gue kurang tahu juga, gue bukannya lupa atau gimana, gue juga kurang jelas. Yang lo lihat sejelas itu maksudnya gue mau coba. Oh, ini dia lagi main HP, posisinya lagi main handphone, tapi ini rambutnya agak panjang. Tapi tuh hal yang aneh juga sih, rambutnya walaupun panjang berantakan bang dia bang. Nggak, maksudnya ya kalau cewek rambut dikit kan dicatok atau enggak mungkin ya keramasan, ini enggak, jadi kayak urak-urakan. Jadi kayak lo lagi stres diurak-urakin udah gitu. Rambutnya warna apa? Hitam. Di sini nggak ada yang Cewek ciri rambut. dengan ciri-ciri seperti itu nggak ada. Tuh. Dan di sini nggak ada cewek. Lo bayangin jam setengah 1. Ya iya, mau jam 1 malam itu gue lagi lapar-laparnya sama bang gue cabut keluar di sini jalan ini. Mukanya nggak kelihatan tapi ya? Oh enggak terlalu jelas. Soalnya kan juga pantulan kan lo keluar dan dia juga arahnya keluar, jadi nggak terlalu jelas mukanya. Di situ dia posisinya lagi ngobrol itu. Itu pas kalau gue bilang penampakan sih. Soalnya kalaupun ada cewek ciri-cirinya nggak kayak gitu gitu. Iya. Karena yang gue lihat kayak gitu, dua-duanya rambutnya tuh hitam. Tapi yang gue lihat itu ya kan, kalau Bang Justin ngeliat 2. Lo ngeliat Kalau yang 1. gue lihat 1, tapi yang satunya itu urak-urakan. Tapi nggak tahu lagi itu yang satu udah cabut. Duduknya nyampingin posisi nyampingin lo. Nyamping berhadapan. Jadi itu jalannya nih yang depan lo ini, itu dia lagi posisi samping. Oh, lagi posisi samping begini berarti. Iya, nah pas gua pengen ngeliat yang akhirnya itu yang satu, dia lagi ke arah serong kiri. Jadi dia lagi main HP. Kan karena kan yang di pertama itu kata Bang Jasin itu ada 2, yang pertama di bangku sama di balkon lo tuh. Yang tempat teras itu. Nah, terus pas gua pengen ngeliat yang keduanya itu, dia sisa yang satu yang duduk di teras itu tuh, bangku yang kecil itu, tapi dalam keadaan lagi nyerong ke belakangin gua. Jadi dia main HP kayak gini saat ngeluarin gua. Untung dia nggak nanya kayak gini. Bulan lalu tuh ya? Masih baru kok. Gue bilang kayak, aduh
kok sampai kayak gini banget ya kan, lagi lapar-laparnya ya kan. Udah di situ gue langsung makan aja lah. Pas gue balik makan gue langsung juga mikir, bang itu tamu beneran atau enggak? Itu lo udah lihat sendiri, udah cabut kan? Iya bang, tapi itu cewek bang. Ya gue tahu ya itu cewek ya kali, itu orang lain kan, masa anak kecil nggak mungkin. Itu cewek sepantaran umur. Kalau ngeliat dari bentuk bodinya itu kayak umuran 25 lah, sampai dia 25-an. Itu kayak lagi duduk berdua, lagi posisi lagi ngobrol. Terus yang pertama kali lihat Bang Justin, yang keduanya gua, tapi sisa satu nggak tahu lagi. Kan nggak masuk akal dia masuk ke dalam. Iya. Nggak masuk. Kan. Nggak Posisi udah mungkin. tutup kan. Udah tutup. Dan gua udah bilang sama abang gua, nih jangan diceritain ke yang punya rumah nih, nggak enak nih gue nih bang. Iya, gue juga nggak enak nih ya kan, juga kalau walaupun diceritain juga, kalau menurut gue sih nggak ada yang nempatin di situ tuh orang. Jadi kayak cuma udahlah halusinasi gue juga. Soalnya besokannya atau 2 hari kemudian gue temuin Jason bilang, kemarin berat gue ngeliat ada cewek malam-malam. Coba tanya Aryo, kalau nggak percaya gue, yang bener loh. Itu posisi cuma gue berdua doang dari keluar. Tapi emang rumah. jalanan sepi ya, lagi sepi. Sepi bang, jam 1 malam gue keluar dari rumah itu udah kayak, oh ini jalanan sepi. Dari lewatin motor kayak gitu, gue udah kayak merinding nih ya kan. Tapi gue kayak merindingnya juga mending lapar ya kan, udah gue bilang makan. Gue baru inget, gue bilang Bang Jasin, bang Warkop situ mie-nya mahal-mahal ya kan. Pas balik lagi, yuk ada 2 cewek nih. Itu tamunya Bang Andre atau bukan ya? Yang bener loh, lagi ngobrol sih mereka berdua. Oh lagi ngobrol bang, ini nggak apa-apa lah. Tapi itu tamu atau gimana sih bang, orang udah jam 1 malam ya kan? Iya lah, udah lihat udah jam 1 malam. Udah pas gua lihat, bang 1 apa sih? 2 1 bang. Gue muter balik. Pas ngeliat dua-duanya, lah anjir hilang dua-duanya itu. Tapi jarak dari lo lihat, kalau dia bilang 2, lo bilang 1, ya kan? Terus lo pastiin lagi Pas kan gue tuh? pastiin 1 nih. Nah, dari lo ngomong 1 ke dia pas sama lo minta panggil Jasin buat ngebuktiin 1 orang, dia langsung hilang. Terus kira-kira waktu berapa lama? Detik, itu, menit? semenit. 1 menit gue ngarahin ke muka gue, ke Bang Jasin. Jadi kayak, bang lo lihat itu cuma 1, lo muter balik. Gue kan juga ngeliat situasi jalan atau enggak, mungkin kalau ada mobil kan gue bisa parkirin dulu ya kan, atau gimana ya kan. Ayo bang lo lihat nih. Pas gue muter balik samping rumah lo, yang gue lihat dari samping rumah lo, kok nggak ada sih bang? Tadi lo ngeliat berapa bang? 2 yuk. Tadi gue ngeliat arah balik itu 1 bang, tapi sekarang gue nggak ada lagi. Kok kalau itu dibilangnya kayak apa ya, halusinasi, tapi aslinya nyata gue. Nggak sering ngeliat 2 orang kan? Iya, abang gue ngeliat 2, gue 1. Jadi yang bener kayak ini satunya masih kayak gue kayak penasaran aja gitu, kayak gimana bentuknya. Kalau satu lagi kan lagi main HP, posisi rambut tuh kayak normal, tapi normal ya kayak rambut cewek, tapi berantakan dia. Berantakan udah gitu main HP. Yang nggak masuk akal itu dia main HP bang. Iya. Main HP. Tapi nggak jelas gitu ya? Nggak jelas, dia main HP juga nggak tahu apa. Dan gua juga kalau di rumah gua kan sama rumah lo nih agak deket nih kita nih. Nah di sini gua punya cerita di rumah gua tuh waktu kapan ya? Minggu lalu gua lagi sama bokap gua nongkrong di depan ya kan. Nah, ini cerita baru nih. Iya, cerita baru. Tapi masih dalam keadaan wilayah kita nih ya kan, wilayah kita nih. Jadi itu pas malam Sabtu lagi sama bokap gua habis pulang main tuh nongkrong sama temen gua sekitaran jam 11 malam. Itu gua langsung mandi di kamar gua ya kan. Pas mandi segala macem udah kelar beres, gue bilang sama bokap gua, ya lagi jaga
lagi jaga nih depan. Ya udah ada ke belakangan dulu ya, belakang main HP. Jam 12 pas tuh gue lagi main HP, gue masih dulu lah bokap gue ya kan, masih di depan apa enggak, takutnya dia keluar nggak nutup gerbang. Gue ke depan, bokap gue masih ada, pas ditanya masih jaga, iya masih jaga. Ya udah temenin aja di sini, rokok gue bareng bokap gue, ngobrol segala macem, ketawa-tawa ya kan, sampai jam 2 malam. Gue mules, perut gue mules, tapi gue nggak pakai kamar mandi kamar gue ya kan, gue pakai kamar mandi umum. Nah ada tuh di bawah, daerah bawah di belakangnya itu kan ada sedikit halaman taman. Di tamannya itu, pas atas taman itu ada jembatan dari rumah gue ke daerah kosan, jadi kayak jembatan gitu, akses biar kayak jalannya biar enak lah, praktis ya kan. Itu di bawahnya itu taman, dan depannya taman sampingnya taman itu kamar mandi umum, WC juga. Gua buang air besar lah di situ ya kan. Tapi tuh pas gua pengen jalan, ya bang, kalau dipikir-pikir sih enakan sesudah daripada sebelum, karena gue ngeliat ini penampakan kuntilanak. Jelas tuh. Jelas. Emang lo bisa lihatnya emang posisi kamar mandi ada lubangnya, ada. Oh enggak, jadi gua pas mau masuk pintu kamar mandi itu bersampingan sama taman, dan atasnya taman itu akses yang tadi itu gue bilang kayak sedikit ada berapa meter kan, itu jembatan. Nah di jembatannya itu ada kuntilanak. Posisi lo belum boker tuh? Belum, gue masih kayak udahlah jalan-jalan aja nih ya kan. Tapi pas gue mau masuk kamar mandi, pas gue ngeliat taman, tumben ya kan, adem banget di tamannya kan, agak sedikit dinginnya itu tuh, gue kayak rasain kayak sensitif banget nih ya kan, kenapa nih ya kan. Pas gue ngeliat taman, pas gue ngeliat atasnya, akses jembatan itu kayak, aduh anjir, gue belum masuk ke kamar mandi, kenapa kayak itu kayak kejadian aja gitu. Lo kenapa muncul? Apaan, sosok apa emang lihat? Kuntilanak bang. Jelas banget. Di situ gue kayak langsung mikir, gue mau buang air besar dulu apa enggak nih. Gue sempetnya mikir tuh, padahal di samping itu lagi masih ada sosok itu tuh. Masih tetap dia? Iya. Duduk? Diri. Jelas tuh. Jelas. Diem doang tapi. Diem doang. Arahnya ke gua persis. Nampangin. Oh enggak, dia tapi nunduk ini. Duduk, diri tapi nunduk kepalanya. Bajunya apaan ya? Putih. Tapi kalau kuntilanak itu kalau di film-film itu kan kayak cuma kayak dress kayak putih biasa ya kan, nggak terlalu panjang. Tapi itu yang nggak masuk akal itu putihnya itu nggak bersih. Putihnya itu kayak agak-agak butek, abu-abu juga. Terus itu ngelebihin kalau dibilang ini sih kain, ngelebihin kain itu. Ngelebihin kaki? Enggak, kainnya. Lebih banyak itu Dia lebih banyak. Jadi kayak ngamper aja, kayak banyak banget itu itunya. Terus dia ngarahin pala ke gua tapi dalam posisinya nunduk. Gua di situ kayak aduh, gua merinding banget nih kan. Tapi di sisi lain gue pengen boker ya kan. Di situ gue langsung gue cabut tuh ke depan tuh, ke bokap gue lagi ya. Ternyata bokap gue pulas ya kan, tidur dia kan di depan. Gue bangunin, bangun ya. Kenapa? Itu di belakang lagi ada orang nggak sih? Nggak ada. Mau pakai kamar mandi? Iya mau pakai kamar mandi. Dipakai aja, orang lagi nggak ada siapa-siapa kan. Tapi di situ gue ngomong, nggak ada siapa-siapa gimana ya, itu ada itu tuh, ada yang ribetin tuh. Apaan? Itu kuntilanak ya. Yang benar. Iya. Gue bangun tuh. Bokap gue bangun, dibilang, yaudah coba samperin. Bokap gue kayak ekstrim aja gitu ya kan. Coba aja nih. Pas gue coba, tadi ada di sini nih. Mana? Iya, gue tunjukin ke arah atasnya taman itu, akses jembatan itu. Gue tunjukin, nih tadi di sini nih. Kok nggak ada nih? Apaan sih kamu, orang lagi istirahat, orang tua nih ya kan?
kan nggak lucu bangunin orang tua kan nggak jelas ya. Ini tadi di sini ada ngeliat orang mules sampai ini nggak jadi mules nih kayaknya nih ya. Yang bener kamu ya deh, temenin aja deh. Temenin tuh sama bokap gua. Di selama pas gua boker, gue ini tegur bokap gua. Ya masih di depan ya kan kamar mandi. Gue kayak gue parnoan bang orangnya ngeliat kayak gitu ya kan secara langsung, maksudnya nggak ngeliat sepintas dulu atau kayak ngerasain dulu atau nggak gimana, udah kayak langsung ngeliat ke atas, itu dia di situ deh kayak nundukin kayak gini ya kan. Pas gue udah selesai dari kamar mandi gue keluar, gue ngeliat kiri kok nggak ada bokap gue, nih kemana nih. Gue langsung mikir ya mungkin ke depan kali gue udah selesai ya kan. Pas gue ngeliat ke kanan nggak ada, gue langsung jalan tuh. Pas gue udah ngelewatin taman, pas gue ngeliat ke belakang lagi, itu kan posisi kalau gue ke belakang itu masih taman tuh. Gue ngeliat ke belakang lagi, anjing di belakang gue lagi diri lagi. Iya. Tapi beda posisi kalau yang samping itu, jadi kayak di atasnya nih jembatan. Pas gue udah ngelewatin taman, di belakang gue ini dia lagi diri. Yeah. Jadi kayak ada tembok sedang lah ya kan, itu dia lagi nyamping di situ, kelihatannya nyamping gitu. Tapi kamu nggak jelas tuh. Kamu kayak nggak jelas bang, parah. Tapi di situ dia kayak lagi bikin gerakan gitu kayak udah gini ya kan, goyang-goyang dikit. Jadi kayak ke bawah angin nggak sih itu orangnya kan? Itu tapi bukan orang udah kayak, wah itu gue yakin tuh kuntilanak gitu kayak gitu. Ngibrit tuh langsung. Ngibrit gue langsung ke bokap gue langsung bilang, siapa suruh sih nggak nemenin orang anaknya lagi boker kayak gini segala macam. Apaan lagi? Itu tuh orang udah ditinggal no, ada lagi no orangnya no. Siapa sih? Itu tuh dia tuh yang gangguin tuh. Nyamperin lagi ke bokap gua di depan, gua lagi main HP. Gua di situ udah nggak mau ke belakang lagi, gua tremor gua ya kan ke belakang. Pas bokap gua udah selesai, adalah sekitaran setengah jam di tempat yang tadi yang gue bilang ada itu. Bokap lo lama di situ? Bokap gue lama nggak tahu, ngobrol kali dia sama tuh orang tuh ya kan. Anaknya lagi boker, lo ngapain gangguin anak gue ya kan. Nah terus bokap gue bilang, udah itu emang tempatnya di situ, emang dia penghuni situ. Ya tapi kan orang mau mulai sih kan mau boker ya kan nggak lucu kalau ditampakin ya kan, orang juga males ngeliatnya ya kan. Nah dari situ bokap gue ngomong, dah sekali-sekali jangan bikin takut, coba ngobrol sama dia, siapa tahu akrab gitu ya. Suruh ngobrol ya kan, maksudnya kayak biar lo sama-sama kenal. Jadi ya lo percuma kalau udah kenal nih ya kan, kayak ya lo percuma aja nakutin, gue udah kenal nih sama lo nih kan, lo juga nggak mau diusir kan dari sini kan, udahlah oke aja di sini kan. Tapi itu menurut gua hal baru itu kejadian di rumah gua kayak gitu. Masih hangat ya? Masih hangat banget. Baru minggu kemarin habis yang kejadian tempat lo itu nyambung lagi ke tempat gua. Kan nggak mungkin itu cewek jadi ke rumah gua. Bisa aja kali mampir. Iya mampir juga kan nggak lucu bang malam-malam ya kan. Iya. Dari situ udah gua langsung mikir, wah ini kejadian minggu kemarin imbasnya kejadian di sini lagi nih ya kan, kuntilanak lagi. Jadi kayak nggak berbentuk orang atau enggak gimana gitu ya kan, berbentuk udah kayak kuntilanak udah persis, rambut panjang sepinggang gini ya kan. Itu dia pakai kain putih, tapi kalau kain-kain biasa kan dia orang bisa ngeliatin ini penampakan asli atau palsu ya kan. Tapi menurut gua masa ada saudara gue sih ya kan ngeledekin kayak gini tengah malam ya kan. Ya tapi kata bokap gue itu benar, dia orang situ langsung asli. Bukan orang ya? Iya maksudnya kayak ya dia makhluk situ, dia tinggal di situ lama lebih dari kita dan dia nggak mau diusir dari situ. Udah kayak lo kalau ditampakin udah emang dia tinggal di situ udah dari lo sebelum di situ dan dia juga udah di situ. Itu sih bang kalau cerita horor gue tuh di situ tuh. Ya kayak parah banget ya kan. Dari tahun lalu terus bulan Juli lalu sampai minggu kemarin juga ada, amin dari diri gue sendiri, terus kayak orang lain, hal-hal yang kayak buat masyarakat kebakaran juga ada ya kan, sama abang gue pun juga ada ya kan, di tempat lo lagi ya kan.
parah banget tuh di tempat lo tuh ya kan, ekstrim juga orang-orangnya. Udah gitu sih, gitu dong. Oke, thank you Nio udah nyempetin waktu. Iya, santai bang. Udah nyempetin waktu ke ruang horor, udah bagi pengalaman horor lo. Siap. Kayaknya lo punya beberapa cerita lagi, cuman next aja kali ya. Next aja lah ya kan. Gue Gitu ya. biar rekan horor suruh komen kalau emang suka sama cerita lo, suruh komen yang banyak kali ya. Terus nanti gue cantumin IG lo, nggak apa-apa kali ya? Gak apa-apa san. Oke. Oke. Thank you, Ge. Thank you. Oke, rekan horor sekalian, terima kasih banyak buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di malam berikutnya. Gue Zabir, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.